illa kataballahu, kecuali Allah mencatat baginya, disebabkan karena pandangan yang penuh kasih sayang. Apa yang dicatat? Hajatan makbulatan mabruratan. Yang dicatat adalah keinginannya dipenuhi, dikabulkan. Ya. Jadi kalau kita memandang orang tua, menatap orang tua, tataplah dengan tatapan kasih sayang. Kalau kita menatap kasih sayang, maka hajat kita insya Allah, di dalam hadis ini, Allah akan kabulkan. Makanya, mohon maaf ya, kesuksesan kita, apa yang kita lakukan, itu adalah bentuk doa orang tua. Doa orang tua atau kita baik kepada orang tua, disitulah hajat kita dikabulkan. Makanya, ini buat adik-adik semua ya, kalau pengen cepat kuliah selesai, temuilah orang tua. Tataplah dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Mintalah doa. Semoga kita cepat selesai. Insya Allah di situ Allah memberikan jalan, akan memakbulkan, mengkabulkan, memabrurkan doa kita. Memabrurkan doa. Mohon maaf Ustadz, mikrofonnya ke mute jadi suaranya tidak terdengar. Kedengeran? Iya Ustadz, alhamdulillah sudah terdengar. Oke. Saya mana tadi? Yang terakhir. Yang mana tadi kata-kata terakhir? Oke ya. Ini Ustaz. Apa? Gimana Resti?
tadi sampai kalau kalau sudah berhasil minta minta doa dari orang tua gitu. Iya. Ya, ma'amin rajulin yanzuru, tidaklah dari seorang laki yang melihat ila wajhi walidayka kepada kedua orang tuanya nadzar rahmah, penuh pandangan penuh rahmat kasih sayang. Ila kataballahu biha hajatan maqbulatan mabruratan, kecuali Allah tuliskan baginya hajatnya dikabulkan dan direstui, ya, diterima, ya. Jadi gitu. Kalau kita hidup kita susah, ya, skripsinya susah, temui orang tua kita, tatap wajahnya dengan penuh kasih sayang, minta doanya, insya Allah nanti Allah kabulkan doa-doa itu. Wa tusafihuma kulla yaumin, dan berjabat tangan kepada kedua orang tua kita tiap hari tuh ya. Kalau kita keluar rumah, izin sama orang tua kita, cium itu tangannya. Pulang dari mana-mana ketemu emak bapak kita, cium itu tangannya. Wa tusyawiruhuma fi umurika, dan musyawarahlah kepada keduanya di dalam persoalan-persoalan kamu punya masalah. Musyawarahkanlah, diskusikanlah kepada emak bapakmu. Punya masalah apa, ngomong. Sehingga orang tuamu tahu masalahmu apa, didiskusikan bareng emak bapak. Wa tudkhilu as-surura alaihima, dan selalu bahagia di depan keduanya, ya. Memasukkan kebahagiaan atas keduanya. Wa taqdi hawaijahuma, dan tunaikanlah apa keinginan orang tua kita. Ketika orang tua kita, Neng, masak Neng. Bu, tunaikan keinginannya. Neng, ada lauk tuh di belakang Neng. Goreng pisang. Goreng pisang. Ya, tunaikan keinginan orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup, ya. Karena orang tua kita masih hidup itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Wa du'anilaka bikul khairin, dan doakanlah kedua orang tuamu dengan sesuatu yang baik-baik. Doakanlah kebaikan untuk kedua orang tuamu. Apabila orang tuamu sakit, doakan semoga sehat. Doakan orang tuamu biar mencari rezekinya gampang. Ketika orang tuamu melihat orang tuamu punya hutang, doakan semoga segera hutangnya selesai. Ya. Doakan orang tuamu semoga orang tuamu sehat pada saat nyari uang untukmu. Fama'adhama hadhin ni'am, dan betapa besar nikmat ini. Wa ma'zal hadha thawab faqon la yariful walad mablagan nima biwujudi walidai. Inilah kenikmatan yang besar. Maka sungguh tidaklah seseorang anak menemukan puncaknya kenikmatan kecuali bertemu atau adanya ibu kita yang masih hidup, adanya bapak kita yang masih hidup. Betapa itu adalah nikmat yang luar biasa. Illa idza faqadahuma, kecuali apabila mereka telah tiada. Faunaka yuhissu bil khasar al-azimah wal khuzn asyadid ala firaqihima.
Kecuali apabila mak bapak kita udah nggak ada, sudah meninggal mak kita, bapak kita, disitulah ada kesedihan yang luar biasa, ada penyesalan yang luar biasa. Kenapa ya dulu saya nggak berbuat baik sama mak saya? Kenapa ya dulu saya nggak buat baik banget sama mak saya? Kenapa mak saya minta ini kok saya gitu doang nggak saya turutin? Padahal saya bisa, tapi saya nggak mau. Nah, pada saat mak kita udah nggak ada, bapak kita udah nggak ada, disitulah ada penyesalan. Disitulah ada kesedihan atas kepergian emak bapak kita. Ya, jadi yang kedua adalah adanya emak kita, adanya bapak kita yang masih hidup itu adalah anugerah yang besar yang harus kita syukuri. Tatap wajahnya dengan penuh kasih sayang. Apa yang diminta turutin, buat hatinya bahagia selagi orang tua kita masih ada. Kecuali kalau orang tua kita sudah tiada, di situ ada penyesalan, di situ ada kesedihan. Ya. Itu yang kedua ya, nasihat yang kedua dari kitab ini. Nasihat yang ketiga. Wantas ta'amilal adab mahuma fi kulli waqtin. Hendaklah engkau mempergunakan adab yang baik di setiap waktu kepada orang tuamu. Ya. Pakailah tata krama yang baik kepada kedua orang tuamu setiap waktu. Fala atas tadbir rumah, janganlah kau membelakanginya. Ketika orang tua bicara, jangan dibelakangi. Ya. Wala tad'u ma bismihima, jangan kau panggil orang tuamu dengan namanya. Misalnya anak saya manggil saya Ajay, gitu ya. Jangan. Atau misalnya Hasmita punya anak, panggilnya Hasmita anaknya. Jangan ya. Jadi tidak boleh memanggil anak kepada orang tua dengan panggilan nama. Memperkenalkan nama boleh ya. Saya juga sering bilang, anaknya siapa ini? Nanti Bapak Kija ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kita sebagai anak nanti kita sebagai anak panggil orang tua dengan jangan dengan sebutan nama. Ini sudah tradisi kita dan ini kayaknya kita tidak melakukan ini. Kita selalu manggil orang tua dengan sebutan orang tua, ayah atau bunda atau ibu. Wala tadhaka bihadratihima, jangan kau ketawa ketika orang tuamu ada. Jadi kehadiran orang tuamu ada, kemudian kamu ketawa. Mak kamu datang, mak kita datang di depan kita, kita tawain mak kita. Jangan tertawain mak kita ketika mak kita datang kepada kita. Fi ghairi maudhi'i dhahik, di selain tempat ketawa, kecuali memang kita lagi ngelucu berdua sama mak kita, ya ketawa bareng-bareng. Tapi ketika nggak ngelucu, kita netawain orang tua kita, itu tidak boleh ya. Au bisautin syadid, atau suara yang keras, nah itu nggak boleh ya. Manggil mak kita dengan suara yang keras, itu nggak boleh. Mak, mana mak? Gitu ya. Padahal mak kita depan kita nggak sampai 1 meter, 10 cm, tapi teriak-teriak gitu ya. Tidak boleh bersuara yang keras. Wala tanzur ilaihima bi'ain haddatin, dan tidaklah engkau memandang kedua orang tuamu dengan pandangan yang tajam, melotot maksudnya. Jadi pada saat dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, jangan melotot gitu. Kecuali memang bola matanya memang bulat ya, besar. Enggak melotot aja kelihatannya melotot, itu beda. Ya. Jadi jangan memandang orang tua kita dengan mata yang tajam, yang melotot.
Wala takdziba alaihima, dan jangan juga kita berbohong pada orang tua kita. Au tastimahuma, atau juga nggak boleh sombong kepada orang tua kita. Au tatakallama mahuma bikalamin qabihin, atau juga nggak boleh bicara pada orang tua kita dengan ucapan yang jelek. Ya. Au tarfa'a sautaka fawqa sautihima, dan nggak boleh juga meninggikan suara kita di atas suara orang tua kita. Kita lihat orang tua kita suaranya bagaimana. Kalau memang lembut, kita lebih lembut. Ya, tidak boleh meninggikan suara kita di atas suara orang tua kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka, dan memerintahkan Tuhanmu kepadamu, alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaina ihsana, dan memerintahkan juga Tuhanmu untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ima yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, apabila telah sampai usia lanjut salah satu dari orang tua kita atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, janganlah kau berkata kepadanya, wala tanharuma, dan janganlah kau membentaknya, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahadhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kerendahan, kehinaan minar rahmah, dari kasih sayang. Jadi jangan nggak boleh sombong gitu ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi ketika masih kecil, mereka mendidikku ketika aku kecil. Ya, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Wih, masih banyak banget. Ini lanjut apa enggak ini? Mana, Resti? Lanjut, Resti. Lanjut ya, ini setengah jam lagi nih. Lanjut ya. Mau sesi pertanyaan, Ustadz? Sesi pertanyaan. Boleh, pertanyaan boleh. Ini masih ada, ya boleh pertanyaan aja ya. Ini baru 3 pesan ya. 3 pesan ya, masih ada berapa pesan lagi nih? 6 pesan lagi. Ya, silakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, Silakan, Resti. boleh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung atau bisa kirim Halo, Resti. via Ustadz. Kedengaran nggak, Ustadz? Kepada teman ataupun Beneran. dipersilakan. Dimulai. Resti, suaranya putus-putus. Putus-putus.
Ya, silakan. Resti sebagai moderator tadi mempersilakan untuk bertanya, boleh chat, ya boleh langsung. Kalau ada Monggo, soalnya baca kita terus capek juga ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, kaitan dengan orang tua ya. Ini penting nih. Masih orang tua ya. Nanti ada lagi bagaimana kita kepada saudara-saudara kita, bagaimana kepada kerabat kita, bagaimana kepada guru kita, ya. Silakan. Nggak ada ini Resti yang tanya, teman-teman. Resti suaranya putus-putus. kepada Kalau nggak kita lanjut, gimana? adik Kamu putus-putus loh Resti. Suara putus-putus. Masih putus-putus nih Ustaz. Enggak, tuh enggak. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan mumpung bisa, kalau malu langsung bisa lewat chat nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada, nanti mau dilanjutkan ngajinya. Masih ada waktu nggak Ustaz? Ya, waktu sampai 9:30 ya. Terus setengah jam aja. Biasanya nggak bisa, ini masih pemulihan nih, COVID yang nggak selesai. Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Dia sambil nanti kalau misalnya ada yang nanya dikirim aja lewat chat nggak apa-apa sambil Ya. Ustaz. Oke, jadi nanti kalau mau ada yang bertanya silakan melalui chat ya sambil jalan. Kita waktu sampai 9:30, 1,5 jam aja ya. Pesan yang keempat, tadi pesan yang kedua, kita setiap saat harus beradab yang baik kepada kedua orang tua kita. Nggak boleh berkata yang buruk, nggak boleh sombong di depan kedua orang tua kita, nggak boleh menatap dengan tatapan yang tajam, nggak boleh mentertawai kedua orang tua kita pada saat tidak posisi sedang tertawa, ya. Nggak boleh mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Dan selalu doakan orang tua kita setiap saat, ya. Yang keempat, ihris daiman ala ridho walidaik. Jagalah selalu atas ridho kedua orang tuamu. Dengan cara apa? Bian tajtahida fi mutola'ati durusik. Senantiasa semangat, sungguh-sungguh di dalam mutola'ah pelajaran-pelajaran kita. Wadadhaba kulla yaumin ila madrasah. Setiap hari masuk ke sekolah. Ya, menjaga ridho orang tua kita adalah setiap hari masuk sekolah, termasuk kuliah, ya. Kecuali ada hal lain.
yang menyebabkan kita tidak masuk kuliah karena uzur lain, ya. Itu salah satu menjaga ridho orang tua. Wa tuhafidhu kala kutubika wa malabisik, dan menjaga buku-buku dan pakaian-pakaianmu, ya, dijaga. Itu salah satu cara menjaga ridho orang tua. Wajami ada watika, dan seluruh peralatan-peralatanmu. Waturatibaha fi mawadiha, dan selalu mentertibkan alat-alatnya di mana tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Wala tughayyira aw tudayya syai'an minha, dan jangan merubah atau menyia-nyiakan sesuatu darinya. Wa ta'mala fil manzil wa kharijihi kulla syai'in yufarriquma, dan kau berbuat di rumah dan di luar rumah setiap sesuatu yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Baik di rumah maupun di luar rumah, selalu membahagiakan orang tua. Jangan sampai kemudian orang tua tidak bahagia karena kita pergi misalnya, atau mendengar kita sesuatu yang jelek dari orang lain misalnya. Itu menyakiti hati orang tua. Wala tudzi ahadan min ikhwatika wa akhwatik, dan janganlah engkau menyakiti salah satu dari saudara-saudaramu, awilakda, maupun pembantu-pembantumu. Wala tatakhasu ma'abnai jiranik, dan hendaklah engkau tidak bertengkar bersama anak-anak tetanggamu. Au zumalaik fil madrasah, ataupun teman-temanmu di sekolah. Ya, salah satu menjaga ridho orang tua, tidak menyakiti saudara orang tua kita, tidak bertengkar kepada anak tetangga kita, juga tidak bertengkar di sekolah, ya. Jangan berantem di sekolah. Itulah salah satu menjaga ridho orang tua. Ya, itu menjaga ridho orang tua adalah kita menjadi anak yang baik ketika di sekolah maupun di kampus, ya, kalau sudah besar, ya. Rajin kuliah, ya, rajin mengerjakan tugas, buat orang tua kita bahagia dengan nilai kita yang bagus. Itu adalah salah satu upaya menjaga ridho orang tua. Idza talabta mi walidayka syai'an fala tadlubu amaman nas. Idza talabta, apabila engkau meminta, min walidayka syai'an, dari kedua orang tuamu sesuatu. Apabila engkau meminta sesuatu kepada orang tuamu, fala tadlubu amaman nas. Janganlah engkau meminta di depan orang lain. Ya, mintalah pada saat tidak ada orang lain, minta ke orang tua kita. Itu salah satu adab kepada orang tua. Jadi ketika minta sesuatu, mintalah pada saat tidak di depan orang lain. Wa idza lam yu'tiyaka matlubaka faskut. Apabila permintaanmu tidak diberikan oleh orang tuamu, faskut, diamlah. Kalau orang tua kita minta, orang tua kita nggak ngasih, sudah diam. Ya. Li'annahuma a'rafu bimasalihika. Sesungguhnya keduanya lebih tahu terhadap kemaslahatan-kemaslahatanmu. Wadar antaghdab, berhati-hatilah ketika engkau marah. Watuhamhima au tu'abis sewajak, janganlah kau mengerutkan kening. Ini ya, marah janganlah mengerutkan kening atau cemburut wajahmu di depan orang tuamu. Ya. Wa idza jalasta ma fahsin hayata julusik. Apabila engkau duduk di depan orang tuamu, maka perbaguslah
sikap dudukmu di depan orang tuamu. Ya, ketika mak kita duduk bareng kita, perbaiklah duduk kita. Ya, jangan mak kita kakinya di bawah, kita kakinya di atas kursi. Wala tadorijan ala rijin, dan janganlah kau meletakkan kakimu di atas kaki yang lain. Ya. Wala tajlis wa huma qa'imani, wala tajlis, janganlah kau duduk sementara kedua orang tuamu berdiri. Ya. Wala tamshi wa huma wara'ak, dan janganlah kau berjalan sementara orang tuamu ada di belakangmu. Jadi pada saat orang tua jalan, kita jalan sama orang tua kita suruh jalan duluan, biar kita di belakang menjaga orang tua kita. Bukan kita di depan, sementara orang tua kita di belakang. Wa idza da'aka adahuma, dan apabila memanggil salah satu keduanya kepadamu, fasrih ila ijabat, maka segeralah untuk menjawabnya. Apabila memanggil, segera untuk menjawabnya. Wala tatabat au tatasom, janganlah engkau memperlambat atau lelet, ya bahasa kita ini. Ketika dipanggil, segera kita menyaut, jangan lambat, jangan lelet. Au tas amin tikrarid da'wah, dan jangan bosan pula ketika orang tua kita memanggil kita terus. Nak, sini nak, tolongin nak, ya bu. Nak, sini nak, tolong lagi nih ya, iya bu, jangan bosan. Wahdar ghayatal hadar, dan hati-hatilah terhadap sesuatu yang perlu hati-hati. Ya, ghayatal hadar itu puncaknya kehati-hatian. Apa yang perlu berhati-hati? Ini kehati-hatian yang sangat tinggi ya, harus hati-hati. Anta subba aba hadin au umahu, janganlah engkau menghina bapak orang lain, salah satu orang lain atau ibunya. Jangan kita menghina ibu orang lain atau bapaknya. Li Allah subba walidek, agar dia tidak menghina orang tua kita. Fatakuna anta sabab fi dalik, karena engkau menjadi sebab hal itu. Jangan hina orang lain, jangan hina orang tua orang lain, bapak orang lain, emak orang lain, karena ia pun akan menghina orang tua kita. Mereka menghina orang tua kita disebabkan karena kita itu hati-hati. Tidak boleh, ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, bagaimana dalam hadis, minal kabair syatmur rajul walidahi, termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki mengutuk kedua orang tuanya. Ya. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wal yastimur rajul walidahi, apakah laki-laki itu menghina kedua orang tuanya? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Ya sebu abar rajul, ia menghina bapaknya laki-laki yang lain. Fayasubu abahu, maka laki-laki itu menghina bapaknya. Wa yasubu umau, dan juga menghina emaknya. Fayasubu umau, dan menghina emaknya. Itu ya. Orang menghina emak kita, bapak kita, kemudian hinaan itu karena disebabkan oleh kita, karena kita menghina emak, bapak orang lain. Disitulah kata Nabi termasuk dosa besar karena mengutuk orang tua kita. Ya, itu dihindari. Artinya kita jangan sampai menghina emak orang lain. Kita jangan sampai menghina bapak orang lain. Sehingga apa? Sehingga emak bapak kita juga tidak terhina. Ya. Itu yang keempat. Ya, yang kelima. Jadi kalau meminta apapun kepada orang tua kita, jangan di depan orang lain. Pada saat kita meminta, kemudian bapak kita tidak
memberikannya, faskut, diamlah. Karena emak bapak kita tahu mana yang terbaik. Ketika berjalan, jangan di depan emak bapak kita. Pada saat emak bapak kita jalan, kita di belakangnya untuk menjaga. Takutnya emak kita kepleset, takutnya emak kita jatuh, bapak kita jatuh, kita menjaga di belakang. Ya, ini pesan yang kelima. Dan lain-lain, ya. Bagaimana tadi, apabila dipanggil, segera menjawab. Jangan bosan ketika kita meminta kita terus. Minta tolong kita terus, ya. Oke. Ini nomor 6 ya. Tidak kabir apabila engkau sudah besar. Wabtada tak tastagil. Engkau sudah mulai sibuk. Fa'alaika bimusa'adati walidaik. Maka wajib bagimu membantu kedua orang tuamu. Wabdul fiha ghayat astita'atik. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk orang tuamu. Wa'tani bibiri ummika aktsara min abik. Jagalah kebaikan ibumu yang lebih besar daripada bapamu. Lianha a'dhama syafaqah. Karena hal itu adalah kebaikan yang terbesar. Wasyadda minhu dan wasyadda minhu ta'aban fi tarbiyatik. Dan emakmu yang paling capek di dalam mendidikmu, ya. Jaga emak, ya. Jaga emak, layani emak, buat baik ke emak selagi emak masih hidup. Karena emak yang paling capek mengurus kita, ya, yang paling capek. Begadang, ya cobalah ingatlah orang tua kita, ya, emak kita, ya, bagaimana ketika kita sakit, bagaimana kita dalam keadaan sulit, emak kita selalu hadir. Ya, selagi masih hidup, berbuat baiklah. Yang terbaik untuk emak kita, untuk bapak kita. Sebagaimana dalam hadis, ya. Kenapa emak itu lebih tinggi? Kita patuhnya kepada emak kita dibanding bapak kita. Wajah rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki pada Nabi. Faqala, ia berkata, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man hakun nas bi husni sahabatik." Siapa yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik? Qala, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Qala, bertanya lagi laki-laki tadi, "Tsumma siapa lagi wahai Nabi yang harus saya berbuat baik? Manusia yang harus saya berbuat baik, yang paling berhak untuk saya berbuat baik?" Nabi menjawab, qala ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Qala tsumma laki-laki tadi nanya lagi, siapa lagi wahai Rasul? Qala ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Qala nanya lagi, itu siapa lagi? Masa ibumu terus, ibuku terus? Tsumma siapa lagi wahai Rasul? Qala. Nabi menjawab, abuka. Bapamu. Nah, ini pesan ini, meskipun kita sudah besar, tetap bantu orang tua kita, terutama ibu kita. Selagi masih ada, buat baiklah kepadanya. Buat yang terbaik bagi emak kita selagi masih hidup. Wa idza mata hadul walidain aw kilahuma. Apabila telah meninggal salah satu keduanya atau dua-duanya meninggal. Wajibu alal walid ini salah ini. Maka wajib atas seorang anak ayah birrohuma untuk berbuat baik kepada keduanya. Meskipun sudah meninggal kita, atau meninggal bapak kita, atau meninggal dua-duanya,
maka kita masih wajib berbuat baik kepadanya. Dengan cara apa? Biddoa, dengan cara berdoa. Doakan mak kita yang sudah di alam sana. Doakan bapak kita yang sudah di alam sana. Wal istighfar, mintakanlah ampun pada Allah terhadap dosa-dosa mak kita. Mungkin pada saat di dunia punya dosa, mohon ampun kepada Allah. Wassadaqah anhuma, dan bersedekah atas keduanya. Punya rezeki disedekahkan. Ini buat mak saya di dalam kubur. Ini buat bapak saya di dalam kubur. Dulu waktu saya masih kecil, waktu mak bapak saya masih ada, saya belum sempat berbuat baik. Sekarang saya sudah menjadi orang. Sedekahkanlah itu apa yang kita punya buat orang tua kita di dalam kubur. Atasnamakan kepada mak kita, atasnamakan kepada bapak kita. Itulah bagian dari birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wa fil hadis salah rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, bertanya ya Rasulullah, hal baki ala yambiri abawai syai'un abiruhuma bihi ba'da wafatihima. Apakah masih ada atasku untuk berbuat baik kepada orang tuaku yang telah tiada? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya ada. Meskipun mamu bapamu sudah tiada, sudah wafat, masih bisa kau berbuat baik kepadanya. Apa kata Nabi? As-salatu alaihima, doakanlah keduanya. Wal istighfar lahuma, mintakanlah ampunan bagi keduanya. Wa infadhu ahdima, dan penuhilah janji-janjinya. Mungkin dulu punya janji, ngomong ke kita, saya pengen banget punya ini, saya pengen banget punya sekolah. Belum sampai punya sekolah, meninggal. Nah, tunaikan itu selagi kita bisa. Buat yayasan atas nama orang tua kita, agar nanti pahala-pahala yang ada itu dialirkan kepada orang tua kita yang telah meninggal. Wa ikramu shadiqihima, dan muliakanlah teman-teman mak kita. Muliakanlah teman-teman bapak kita yang bapak kita udah nggak ada tapi punya teman, muliakanlah teman-temannya itu. Wa silaturahim la tusallu illa biha, dan silaturahimlah yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Ketika ada yang nggak tersambung, sambungi satu rahim. Ya, mana teman-teman bapak kita yang sempat putus, kita sambungin lagi. Itu salah satu berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal. Nah, kita lanjut ya, lanjut dikit lagi, habis itu langsung durhaka pada orang tua. Nah, selesai aja lah ini ya. Idza kunta bibiri walidaika nilta ridha Allah, jika engkau melaksanakan istiqomah terhadap berbuat baik kepada orang tuamu, nilta ridha Allah Ta'ala, engkau akan memperoleh ridha Allah Ta'ala. Wa thawabul azim, dan pahalanya besar. Ya, jadi apabila kita berbuat baik pada orang tua kita, di situ ridho Allah dan kita mendapatkan pahala yang besar. Wa fi hadis, dalam sebuah hadis, ridullah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan bencinya Allah tergantung bencinya orang tua. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain dikatakan, birrul walidain afdal minas sholati wa shadaqas shaum wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, afdalu, itu lebih utama, minas sholah, daripada sholat, wasodaqoh, sedekah, wasaum, puasa, wal hajj, wal umrah, dan umrah, wa jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah.
Jadi kita belum bisa haji, ya, yang belum bisa haji, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Karena berbuat baik pada kedua kita, kata Nabi, itu lebih utama daripada sholat. Bukan berarti kita nggak sholat ya. Puasa, sedekah, haji, umroh, jihad fisabilillah. Kenapa begitu? Wa sawfa yabiruka auladuka fil mustaqbal. Engkau berbuat baik kepada makmu, kepada bapamu, niscaya suatu saat nanti anakmu juga akan berbuat baik kepadamu. Ya. Dengan kita berbuat baik kepada mak kita, berbuat baik kepada bapak kita, kelak ketika kita punya anak pun, anak kita akan berbuat baik kepada kita. Kama fil hadis, bagaimana kata Nabi dalam sebuah hadis. Birru abaukum, tabarrakum abnaukum. Berbuat baiklah kepada bapak-bapakmu. Niscaya anak-anakmu pun akan berbuat baik kepadamu. Ya. Ini ya mengenai berbuat baik kepada orang tua. Wa ma'uqul walidain, dan adapun durhaka kepada orang tua. Tadi buat baik, ya, sekarang durhaka. Nah, ini kita kaitan dengan durhaka ini ya. Apa itu? Wa ma'uqul walidain, apabila dan adapun durhaka kepada orang tua. Famin akbari dunub, adalah dosa yang paling besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akbarul kabair, dosa yang paling besar adalah asyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati ya. Setelah syirik, ini adalah durhaka kepada orang tua. Itu termasuk dosa yang besar. Waqala idon, Nabi juga bersabda, iyyakum wa uququl walidain fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi am wallahu la yajidu akun wala qati'ur rahim. Iyyakum, hati-hatilah oleh kalian. Wa uququl walidain, hati-hatilah kalian untuk durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna rihatal jannah, sungguhnya baunya surga itu yujadu, ditemukan, min masirati alfi amin, dari perjalanan 1000 tahun. Wallahi, demi Allah, ini wal qasam ya, la yajiduha, tidaklah menemukannya surga itu, bau surga itu, akun, anak yang durhaka kepada orang tua, wala qati'ur rahim, dan juga tidak mendapatkan baunya surga itu adalah orang yang memutus tali silaturahim. Jadi ada dua orang yang tidak mendapatkan baunya surga, yakni anak yang durhaka pada orang tua dan orang yang memutus tali silaturahim. Wa qala aidan, dan Nabi juga bersabda, mal'unun man aqa walidahi, dilaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa idza hasalta minka zallatun nahwa walidik, dan apabila engkau telah melukai perasaan kedua orang tuamu, telah tergelincir dosa terhadap kedua orang tuamu, apa yang lakukan? Fabadir bitolabil afi minuma, segera minta maaf kepada kedua orang tua kita. Ma'azalla fi qadil hayat, selagi orang tua kita masih hidup, ya, yang pernah durhaka, yang merasa durhaka sama orang tua kita, segera minta maaf selagi orang tua kita masih ada. Wa'id nafsak ala alla ta'uda ila mithliha, dan janjilah pada dirimu untuk tidak melakukan hal yang serupa.
Maaf, misalnya kita pernah menyakiti orang tua, membuat orang tua kita ibarat di siang bolong ada petir, membuat hati orang tua kita marah, kecewa. Kalau kita belum minta maaf, segeralah minta maaf. Berjanji pada diri kita untuk tidak mengulanginya lagi. Selagi orang tua kita masih hidup. Fina uqubal uqubah mu'ajjalah fid dunya la siyama ba'da wafatil walidain. Sesungguhnya siksaan akibat siksaan aja ya, terhadap orang yang durhaka kepada orang tua itu mu'ajjalatun fid dunya, akan siksaannya akan disegerakan di dunia, la siyama ba'da wafatil walidain, terlebih setelah wafatnya kedua orang tua ya. Maka orang yang durhaka, anak yang durhaka itu siksaannya itu akan dipercepat di dunia. Salah satunya lah gampangnya ya, anak yang durhaka itu hidupnya tidak akan tenang. Itu paling kecil siksaannya. Anak yang durhaka kepada orang tua hidupnya itu tidak akan tenang. Ingat ya, tidak akan tenang dia hidup kalau dia durhaka kepada orang tua. Banyak masalah dalam hidupnya. Itu siksaan yang paling ringan di dunia. Apa paling beratnya? Ya silakanlah cari ya. Cari di YouTube sisaan-sisaan orang-orang yang durhaka pada orang tua. Ya salah satunya Malin Kundang lah itu ya. Itu legenda. Ya, walaupun itu sebenarnya entah asli atau tidak, tapi setidaknya itu adalah gambaran anak yang durhaka pada orang tua seperti itu. Allah akan mempercepat azabnya, siksaannya kepada orang yang durhaka pada orang tua di dunia. Ya. Apa buktinya? Buktinya dalam hadis. Wafil hadis, dalam hadis dinyatakan, Kul dzunubi waghfirullah minna. Setiap dosa itu Allah akhirkan siksaannya. Masya ila yaumil qiyamah. Apa yang Allah kendaki sampai hari kiamat diakhirkan. Illa kecuali uquqal walidain. Kecuali anak yang durhaka kepada orang tua. Innallaha yu'ajjilhu li sahibihi. Sungguhnya Allah akan mempercepat kepada orang yang durhaka kepada orang tua fil hayati qoblal mamati, di hidupnya, di kehidupannya sebelum kematiannya. Ya, hidupnya saja Allah sudah siksa dia. Sudah azab dia, siksa dia. Apalagi nanti setelah meninggalnya. Ya, makanya kita yang pernah durhaka orang tuanya, kita orang tua segera minta maaf. Perbaikilah adab kita, perbaikilah sikap kita, ya. Karena Allah akan percepat azab itu sebelum kita minta maaf. La sya'saru lil walidain min ayyara waladahu qurrata ain. Tidaklah sesuatu yang lebih bahagia bagi orang tua kecuali orang tuanya melihat bahwa anaknya itu adalah sebagai qurrata ayun, sebagai permata hati, membahagiakan. Apa tandanya permata hati? Baron mutian, adalah anak yang baik yang selalu taat kepada mak bapaknya. Adiban najiban, yang selalu memiliki adab yang baik, bertata krama yang baik. Itulah itulah tanda anak sebagai qurrata ayun, permata hati orang tuanya, adalah tandanya anak itu menjadi baik, taat, memiliki akhlak yang baik. Itu qurrata ayun di mata orang tua. Tidak adalah kebahagiaan yang tinggi bagi orang tua kecuali menyaksikan anaknya menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya. Fatahid antakuna kadzalik.
maka sungguh-sungguhlah agar engkau menjadi qurrata ayun bagi orang tuamu. Watlub minhum ad-du'a hatta tablugha ghayata amalik. Mintalah selalu doa kepada orang tua sehingga tercapai segala mimpi-mimpimu. Ya. Selalu mintalah doa orang tua agar tercapai segala mimpi-mimpimu. Wa fil hadis, dalam hadis, doaul walid liwaladika doain nabi lumatihi. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya nabi kepada umat. Sekali lagi, doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya nabi kepada umatnya. Maka selagi orang tua masih ada, emak bapak kita masih ada, jadilah kita qurrata ayun, bersungguh-sungguh menjadi qurrata ayun, menjadi permata hati bagi orang tua kita, menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang beradab, yang bertata krama. Mintalah selalu doa orang tua agar mimpi-mimpimu tercapai. Terima kasih, gitu saja, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Resti kedengaran nggak Ustaz? Kedengeran. Alhamdulillah. Ini Ustaz, apa Oh, suaramu kecil loh, Resti. Nah, gede. tadi di room chat itu ada yang nanya Ustaz, bagaimana Ustaz? Mau dijawab apa gimana Ustaz? Nanya apa? Nggak ketahuan, saya nggak lihat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Amini, izin bertanya, bagaimana adab kita bagaimana Ya, lanjut. Oke ya, saya jawab ya, Resti. Ini suaramu nggak kedengeran. Oke, yang kedua dulu ya. Apakah boleh kita sedang kumpul keluarga? Putus-putus Resti, nggak kedengeran. Udah, Bapak jawab aja langsung ya. Oke, Ustaz. Nah, itu baru kedengeran. Bagaimana ketika kumpul keluarga, anak bercanda yang berlebihan dengan orang tua, ya, namanya berlebihan ya. Berlebihan itu nggak boleh. Wala tak tadu, dan janganlah kau melampaui batas. Berlebihan itu kan melampaui batas ya. Yang namanya berlebihan itu ya melampaui batas. Ya bercanda sewajarnya saja ya dengan orang tua. Takutnya nanti kalau berlebihan nanti kelewat batas. Nah, kalau udah kelewat batas, nggak bisa dikontrol, nah, takutnya efeknya buruk ya. Jadi yang berlebihan itu atau melampaui batas itu tidak boleh dalam hal apapun ya. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah engkau berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas ya. Lebihan kan sama dengan melampaui batas lebih ya. Terus apa lagi? Adab kita sebagai orang tua, kita sedang berbicara dengan orang tua pada orang tua salah. Tetapi anak kan tidak boleh membantahnya. Ya, memang sebenarnya ketika salah ya tidak boleh langsung ya, langsung masalah mah nggak boleh kayak gitu. Ya diam aja, nanti kemudian cari waktu yang luang, diskusikan lagi ya dengan cara baik-baik. Karena pada saat bicara di situ kadang orang tua tersinggung. Ya, nanti cari tempat yang tepat, kapan waktu yang tepat untuk musyawarah. Maka tadi situ dikatakan wasyawirhum apa? Wa tusyawiru huma fi umurika. Ya tadi gitu ya.